Abses peritonsilar atau Queens adalah infeksi bakteri yang terjadi di sekitar amandel tonsil, menyebabkan penumpukan nanah di area jaringan sekitarnya. Ini adalah komplikasi dari tonsilitis yang tidak diobati atau parah. Berikut adalah penjelasan mengenai penyebab, gejala, terapi, dan pencegahan abses peritonsilar. 1. Penyebab abses peritonsilar. Infeksi bakteri. Penyebab utamanya adalah infeksi bakteri. Seringkali bakteri Streptococcus yang juga menyebabkan tonsilitis. Jika tonsilitis tidak diobati dengan baik, infeksi bisa menyebar ke jaringan sekitarnya, menyebabkan pembentukan abses. Tonsilitis kronis, infeksi berulang pada amandel, dapat meningkatkan risiko terjadinya abses. Infeksi gigi atau gusi, dalam beberapa kasus, infeksi dari gigi atau gusi bisa menyebar ke area tenggorokan dan menyebabkan abses. 2. Gejala abses peritonsilar. Nyeri tenggorokan parang, biasanya hanya terasa di satu sisi, disertai kesulitan menelan, pembengkakan di satu sisi tenggorokan. Ini bisa menyebabkan perubahan suara, suara terdengar serak atau hot potato voice dan kesulitan berbicara, demam dan menggigil, tanda umum dari infeksi. Bau mulut, abses sering menyebabkan bau mulut yang parah, pembesaran kelenjar getah bening, terutama di leher, trismus kesulitan membuka mulut, karena adanya pembengkakan di sekitar otot-otot yang mengendalikan rahang. Nyeri telinga, meskipun abses berada di tenggorokan, nyeri bisa dirasakan di telinga karena jalur saraf yang terkait. 3. Terapi untuk abses peritonsilar. Drainase abses. Langkah utama dalam pengobatan adalah mengeluarkan nanah dari abses. Ini dapat dilakukan dengan aspirasi jarum, menggunakan jarum untuk menyedot nanah, insisi dan drainase, membuat sayatan kecil pada abses untuk mengeluarkan nanah. Tonsilektomi. Dalam beberapa kasus, terutama jika tonsilitis berulang, dokter mungkin merekomendasikan pengangkatan amandel tonsilektomi. Antibiotik. Antibiotik diberikan untuk mengatasi infeksi bakteri. Biasanya diberikan antibiotik spektrum luas seperti penisilin. Tetapi jika ada alergi, antibiotik alternatif akan digunakan. Pereda nyeri dan cairan. Obat pereda nyeri dan cairan intravena seringkali diperlukan untuk membantu mengurangi gejala dan menghindari dehidrasi, terutama jika pasien sulit menelan. Tempat pencegahan abses peritonsilar. Pengobatan dini tonsilitis. Segera mengobati tonsilitis dengan antibiotik. Sesuai resep dokter sangat penting untuk mencegah komplikasi. Menjaga kebersihan mulut yang baik. Mengurangi risiko infeksi dengan menyikat gigi secara teratur dan menjaga kesehatan mulut bisa membantu mencegah penyebaran infeksi. Menghindari infeksi berulang. Jika tonsilitis sering terjadi, diskusikan dengan dokter tentang kemungkinan tonsilektomi untuk mengurangi risiko abses di masa mendatang. Abses peritonsilar adalah kondisi serius yang memerlukan penanganan medis segera, terutama jika ada kesulitan bernapas, menelan, atau pembengkakan yang cepat memburuk.